Ya, kita di segmen terakhir Real Politics. Ini kan memang Mas Abbas sudah memasuki masa kampanye terbuka. Ini rapat umum ya, mulai dari 24 Maret kemarin. Nah, Anda melihat apakah kampanye terbuka ini akan membawa perubahan yang cukup signifikan bagi masing-masing paslon atau ini hanya seperti menguatkan atau konsolidasi masing-masing pemilih? Kalau fungsinya saya kira ini lebih ke penguatan basis-basisnya. Itu closing argument. Karena pemilih itu pada dasarnya sudah terpolarisasi mayoritasnya. Yang mereka lakukan sekarang adalah memberikan semacam closing argument buat dirinya sendiri dan buat partai-partai pengusungnya. Maka legitimasi yang dibawa oleh oleh calon presiden ini baik Pak Jokowi maupun Pak Prabowo, selain mengukuhkan dirinya juga dia berusaha membantu partai politik anggota koalisi dan calon-calon anggota legislatif yang kebetulan ada di daerah pemilihan yang dia kunjungi. Tapi jadi tidak banyak mengubah peta elektabilitas masing-masing paslon. Saya kira kalau yang dikejar itu yang undecided dan swing voters itu, saya kira tidak cukup hanya dengan kampanye terbuka itu. Tetap saya kira mereka harus didekati dengan berbagai cara juga, termasuk saya kira mobilisasi di TPS tadi, memastikan orang-orang itu datang setidaknya. Lalu network sosial, jadi social network yang ada di tingkat masyarakat ya, itu saya kira nantinya akan membantu menggiring undecided itu. Karena saya kira bukan mereka tidak tahu, tapi yang mereka sedang cari adalah penutupnya, closing argumennya. Misalnya begini, yang undecided itu kalau kita lihat kelasnya bukan hanya millennials, tapi juga kalangan profesional, pengusaha. Mungkin mereka belum klik dengan salah satu calon untuk satu aspek yang mereka tunggu. Artinya, misalnya tax policy misalnya kan belum tersentuh. Apakah untuk bisnis pemula atau bisnis yang sudah established, rejim yang akan datang ini cukup agresif misalnya memajaki mereka atau cukup terbuka untuk memikirkan ulang model pajak yang bersahabat untuk pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan bisnis mereka. Apa kemudian yang menjadi kuncian begitu dari paslon 02 untuk disampaikan kepada pemilih? Ya jadi gini, semakin informasi itu sampai ke publik, mereka semakin menyadari dan menggunakan daya nalar secara baik, tanpa dipaksa, tanpa ditekan, mendapat informasi yang cukup. Kami sangat meyakini Prabowo menjadi pilihan. Kenapa? Tentu 4 tahun terakhir pemerintahan Jokowi menjadi catatan sendiri buat pemilih. Bohong kalau bilang daya beli semakin membaik. Hari ini dulu 100.000 bisa beli lauk pauk cukup. Hari ini sayur dan kebutuhan yang nggak pokok. Nggak bisa beli daging dengan 100.000 umpamanya seterusnya. Listrik juga begitu terasa kenaikannya. Jadi ini menjadi satu hal yang menjadi catatan tentu pemilih nantinya. Yang kedua, kalau buat kami gini, ini kalau saya istilahkan, ini tinggal menjemput kemenangan karena tanda-tandanya sudah jelas. Selain survei trennya turun, pihak sebelah dan kami terlihat naik, realitas di lapangan seperti saya bilang, bagaimana antusias publik. Ini meskipun tadi Mas Abbas sudah menjelaskan secara jadi kalau kita jelaskan itu juga bagaimana kasus Pak Jokowi ketika jadi calon gubernur, dia juga di lembaga survei nggak menunjukkan signifikan bisa mengalahkan waktu putaran pertama yang mengalahkan Fauzi Bowo. Begitu juga sebaliknya, bagaimana Anies Baswedan dan Sandi, lembaga survei menjagokan Ahok. Jadi kalau buat itu tetap menjadi catatan, itu tetap menjadi catatan. Nah tapi tanda-tanda alam, kalau saya mengistilahkan, bagaimana antusias publik, relawan dengan inisiatif masyarakat, emak-emak memasang atribut dengan usahanya sendiri, energi besar loh untuk melakukan itu. Terus bagaimana juga sekarang contoh pengusaha, Erwin Aksa lompat. Ini sebuah sinyal kalau pengusaha itu akan berhitung mana yang punya potensi menang tinggi. Pengusaha itu hitungannya dalam dan panjang. Dia akan pengen usahanya stabil dan berkelanjutan. Dan Erwin Aksa salah satu contoh pengusaha yang lompat sebelah. Lompat dari 01 ke
Dua, itu buat kami itu tanda-tanda alam. Dan kemarin 1.000 pengusaha-pengusaha berkumpul dengan Prabowo, berkomitmen mendukung Prabowo, itu juga tanda-tanda alam yang jelas. Dan yang berikutnya juga, kalau kita lihat nih, ini contoh nih, saya bukan hanya di dapil saya di Banten 3 atau di Tangerang, di tempat lain saya lihat bagaimana caleg-caleg 02 partai pengusungnya begitu pede memasang gambar Prabowo Sandi. Tapi sebelah ada sebagian, ya, banyak bahkan yang nggak berani memasang gambar Pak Jokowi Ma'ruf. Kalau kami di partai-partai pengusung, karena kita lihat ceruk efek Prabowo itu tinggi, itu menunjukkan optimisme, tanda-tanda alam Ini berulang kali dia menyebutkan tanda-tanda alam ya. Kita tanya nanti tanda-tanda alam Kang Maman, Bang Indra. Oke, silakan. Jadi optimisme nih. Dan berikutnya juga, sekarang gini, ada kekecewaan publik. Kalau tadi Kang Maman bilang netral. Di Tangerang kemarin di Kronjo 6 pendidik honorer mereka dipecat ketika hanya menampakkan simbol dukung 02. Tapi sebaliknya di tempat lain guru, camat, kepala desa. Ini kan adalah kasus-kasus yang betul, kemudian harus dilihat lagi. Kalau ya, kita lihat sekarang, akhirnya undecided tadi atau swing voter melihat ada ketidakadilan. Disitulah poinnya. Nah, mereka akan melihat karena mereka rasional biasanya. Basicnya mereka data, basic mereka rasa keadilan, kesentuhan hati. Mereka lihat di sini ada ketidakadilan di sana. Jadi equality before the law tidak ada, kepastian hukum tidak ada. Di sini hoaxnya contoh ada gambar yang sebelah umpama dikreasikan, itu ditangkap dengan cepat. Gambar yang mendiskreditkan tokoh kami atau Prabowo Sandi atau ulama Habib Rizik contohnya itu terkesan diabaikan. Ini kalau tanda-tanda Bang Indra sudah sedemikian panjangnya, ini tanda-tanda alam dari Kang Maman apa? Gini, kalau kami bekerja berdasarkan sistem ya yang lebih rapih dari TKN, bagaimana tahapan-tahapan kita lalui termasuk di sebulan terakhir ini, sehingga kami tidak lalu menggebu-gebu misalnya untuk jumawa optimisme yang berlebihan. Yang penting kami bekerja meyakinkan masyarakat. Apa yang dilakukan, yang dikatakan Bang Indra tadi misalnya, kita tidak pernah melihat kasus per kasus. Misalnya soal daya beli, harga dan sebagainya, itu tidak perlu nanya Biminah atau siapapun nama-nama yang disebut Sandi dan kadang-kadang fiktif juga namanya. Kita tinggal tanya BPS, Badan Pusat Statistik. Dan itu jelas daya beli masyarakat berapa, inflasi rendah dan lain sebagainya. Hari ini masyarakat itu lebih cerdas daripada sekedar orang jualan misalnya soal tenaga asing. Kita lihatkan aja bahwa rasio tenaga asing dengan tenaga kerja Indonesia itu 0,07%. Nah, itu sudah jauh ada di debat ketiga kemarin dibanding Malaysia misalnya, Thailand, apalagi kalau dibandingkan Qatar dan Abu Dhabi. Masyarakat sekarang cerdas untuk melihat itu. Nah yang kedua, kadang-kadang Bang Indra dan teman-teman di 02 itu selalu melihat posisi sebagai oposisi yang merasa tertindas dan sebagainya. Padahal hukum, sekali lagi Jokowi menegaskan bahwa hukum adalah instrumen untuk menegakkan keadilan, bukan untuk melanggengkan kekuasaan. Sehingga apa betul ketika yang ditangkap itu kubu sana, kita meragukan pola ada penyidikan, lalu sampai dia dijadikan tersangka, itulah proses. Dan kalau Anda tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Polri, itu ada badan yang khusus yang kita bisa lakukan, adukan saja kepada badan tersebut. Nah ini penting bagi kita belajar bahwa ada konsep dalam politik demokrasi itu trias politikal, bahwa presiden tidak punya otoritas sepenuhnya untuk intervensi hukum. Dia betul-betul berbagi legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Nah 02 ini kalau berkuasa kayaknya seolah-olah akan dikuasai oleh otoritarisme dan lain sebagainya. Ini bahaya. Nah yang ketiga yang menjadi catatan bagi kami adalah kami terus melakukan door to door, canvassing, meyakinkan pemilih dan lain sebagainya. Walaupun kami harus berhadapan dengan hoax yang kadang-kadang dibuat sendiri oleh orang-orang yang ya seperti tadi lah. Misalnya ada kriminalisasi ulama. Saya katakan tidak ada ulama yang dikriminal, tapi jangan juga kriminal disebut ulama. Kalau dia bersalah di negeri ini semua orang sama di mata hukum. Okay. Nah makanya kita ingin mengatakan kenapa kita lebih tenang menatap itu? Karena dengan selisih yang lumayan lah. Kita lihat ada 11, sekian persen dan ada yang 26% ya LSI. Kita tidak melihat itu sebagai sebuah ketakutan atau jumawa. Kami punya waktu untuk memenangkan pertarungan ini untuk 01 dan masyarakat akan lihat bahwa ini adalah pertarungan soal prestasi dan mimpi. Soal Indonesia maju dan Indonesia yang akan punah. Dan kami akan meyakinkan bahwa 01 akan menangkan 2019 ini dan itu adalah kemenangan rakyat. Kemenangan calon-calon ini Bang Ida misalnya nyebutkan bahwa ada
koalisi kami yang tidak memasang itu. Demokrat di Jawa Timur itu dukung Jokowi. PKS teman-temannya Fahri Hamzah dan Anies Mata itu dukung kami kok. Beberapa pengusaha besar itu ketemu dengan kita. Artinya di politik menurut saya sah-sah aja. Sah-sah saja, ada yang nyebrang, ada yang loncat-loncat dan sebagainya. Tetapi yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah siapa yang nanti istilah Kang Abbas tadi adalah closing argumen begitu closing ya. argumen termasuk closing statement terutama di debat kelima. Salah saja ngomong itu. Itu penting. Nah, makanya kami mempersiapkan di debat keempat nanti tanggal 30 dan debat terakhir kita menang. Oke. Nah, ini singkat saja Bang Indra. Ada ketidakjujuran. Tenaga kerja asing 0,07. Bandingkan Dubai. Warganya udah kerja semua, pengangguran di Indonesia. Harusnya nggak seperti itu head to headnya. Kalau di Dubai mereka kerjanya gajinya yang high level, yang TKI tenaga kerja asingnya justru yang low. Mereka nggak ada pengangguran. Kita pengangguran banyak ngasih buat orang asing dengan komposisi 0,07 itu justru tidak apple to apple dan tidak jujur. Ya tadi Bang Indra, Mas Abbas sebagai closing statement dari dialog kita ini mungkin Anda bisa memberikan 1-2 kalimat. Pertama, di bagian akhir kampanye ini saya kira sudah kelihatan arah dukungan pemilih akan kemana dan seberapa besar. Yang harus dilakukan saya kira hanya 2 hal saja. Memastikan yang sudah mendukung datang ke TPS dan usahakan yang belum mendukung beri mereka informasi dan argumen yang relevan dengan pikiran dan harapan mereka. Untuk tahu pikiran harapan mereka banyak datanya yang bisa kita gunakan apakah dari data survei atau dari opini yang berkembang lewat media sosial. Tangkap itu dengan baik dan berikan mereka informasi dan argumen kebijakan yang relevan untuk yang undecided dan swing voters ini. Oke, dan tadi juga itu ya mobilisasi. Jaga basis dan mobilisasi lewat jaringan. TPS itu kunci kemenangan di 17 April. Mas Abbas, Bang Indra, dan Kang Maman terima kasih telah berdiskusi bersama di Real Politics. Pemirsa sampai di sini Real Politics kali ini. Sampai jumpa.